Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi Anggraini dan rekan saya Okta Tiara, di mana pada hari ini kami akan menjelaskan tentang bahan ajaran medah magnetik yang dibimbing oleh dosen Pak Afifatur Rahman dan Bu Reni Marlina. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran model Discovering Learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap kritis, kreatif, teliti, gemar membaca, kolaborasi, jujur, bertanggung jawab dalam menganalisa medan magnetik, industri magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi, serta dapat melakukan percobaan tentang industri magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat arus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Ini teman-teman peta konsep yang akan kita pelajarin di PPT kita kali ini. Bisa dibaca sendiri. Baiklah teman-teman, fenomena yang sering kita alami di tentang medan magnetik itu sering terjadi teman-teman, seperti bel pada rumah atau bel pada sekolah, kedua tentang penguat suara, ketiga tentang motor listrik, dan lain-lain. Bisa kita jumpai. Nah teman-teman, medan magnetik adalah sebuah ilustri yang bertujuan untuk menggambarkan dan memvisualkan bagaimana gaya magnet terdistribusi di antara suatu benda bermagnet atau di sekitar benda bermagnet itu sendiri. Flux magnetik sering disimbolkan flux M adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Misalnya, kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Industri magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik mengalir atau konduktor. Kesatu, medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus kawat. Di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan yang dapat mempengaruhi posisi magnet lain. Magnet jarum kompas contohnya dapat menyimpang dari posisi normalnya bila dipengaruhi oleh medan magnet. Percobaan ini pertama kali dilakukan oleh Ørsted pada tahun 1820. Untuk melihat mode percobaan ini, lihat bagian kerja ilmiah. Berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa arus listrik muatan yang bergerak dapat menimbulkan medan magnetik. Pada pembahasan listrik statis telah dibahas bahwa muatan listrik statis tidak bereaksi dengan batang magnet. Penemuan Ørsted telah membuka wawasan baru mengenai hubungan listrik dan magnet, yaitu bahwa suatu muatan listrik dapat bereaksi dengan magnet ketika muatan itu bergerak. Penemuan ini membangkitkan kembali teori tentang muatan magnet, yaitu magnet terdiri dari muatan listrik. Ampere mengusulkan bahwa sesungguhnya batang magnet yang statis atau diam itu terdiri dari muatan-muatan listrik yang senantiasa bergerak, dan kemagnetan itu adalah suatu fenomena. Konsep muatan magnet dari Ampere ini akan kita bahas nanti. Lihat konsep Ampere ya. Kedua, arah medan magnetik akibat kawat berarus. A. Dengan menggunakan jarum kompas. B. Dengan aturan tangan kanan. Nah teman-teman, aturan tangan kanan ini bakal kita ketemuin di semester ganjil kelas 12 ya. Aturan tangan kanan itu seperti ini teman-teman, dimana 4 jari yang kita tekuk ini adalah B dan jempol ini adalah I. Ketiga, hukum Biot-Savart. Bunyi hukum Biot-Savart itu adalah besar induksi magnetik pada suatu titik di sekitar penghantar berarus adalah 1. Sebanding dengan kuat arus listrik. Kedua, sebanding dengan panjang elemen penghantar. Ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen penghantar DL. Keempat,
sebanding dengan sinus sudut apit sin theta antara arah arus melalui elemen penghantar dl dan garis penghubung titik itu ke elemen penghantar dl. Persamaan Biot-Savart dirumuskan oleh dB sama dengan KI dl sin theta per r kuadrat. Keempat, besar industri magnetik pada kawat lurus berarus listrik. Besar industri magnetik kuat medan magnetik di sekitar penghantar lurus berarus listrik adalah A. Sebanding dengan besar kuat arusnya, B. Berbanding terbalik dengan jarak titik ke penghantar, di mana persamaan industri magnetik untuk kawat lurus berarus dengan panjang kawat tertentu B sama dengan μ0 I per 4VA sin A1 dan sin A2, atau B μ0 I per 4VA. 5. Medan magnet pada penghantar melingkar berarus listrik. Garis gaya magnet di sekitar penghantar melingkar arahnya dapat ditentukan dengan keadaan tangan kanan, seperti pada kawat lurus. Besar induksi magnetik di pusat penghantar melingkar berarus listrik dirumuskan oleh B sama dengan μ0 I per 2A theta per 360. Jika terdiri dari N, banyaknya liritan kawat melingkar, maka berikut persamaannya. B sama dengan μ0 titik I. B sama dengan μ0 I per 2A theta per 360. 6. Medan magnetik disebut toroida. Toroida merupakan suatu lilitan kawat solenoida yang dibuat melingkar. Persamaan induksi magnetik di sumbu toroida biasanya dirumuskan dengan B sama dengan μ0 IN per 2VA. Ketujuh, medan magnetik di pusat dan di ujung solenoida. Nah, itu biasanya untuk rumus solenoida itu adalah B sama dengan μ0 IN per L. 8. Gaya Lorentz. Persamaannya F sama dengan BQV sin theta atau B sama dengan I sin theta. F sama dengan BII sin theta. Gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Nah, pada gambar A, pada dua penghantar lurus sejajar yang dialirkan arus listrik akan terjadi gaya tarik-menarik bila kedua arus listriknya mempunyai arah yang sama. Nah, pada gambar B, jika arahnya berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, persamaannya biasanya digunakan adalah F1 sama dengan F2 sama dengan KI1 I2L per A. 9. Penerapan gaya Lorentz. Pada penerapan gaya Lorentz ini, pada prinsipnya menggunakan konsep moment couple dengan persamaan. 9. Penerapan gaya Lorentz. Pada gaya Lorentz ini pada prinsipnya menggunakan konsep moment couple dengan persamaan torsi sama dengan N A B I sin theta. Contoh penerapan gaya Lorentz. Nah, teman-teman, gaya Lorentz ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak seperti kipas, angin, bor listrik, mixer, blender, dan lain-lain. Daya motor listrik dapat diperbesar dengan jalan memperbesar kuat arus, memperkuat medan magnetik, memperbanyak jumlah lilitan kumparat, memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparat. Selain pada motor listrik, penerapan gaya Lorentz juga terdapat pada alat ukur listrik, yaitu galvanometer, ampermeter, voltmeter, dan basic meter.
Baiklah teman-teman, itulah secara singkat penjelasan bahan ajaran dari kelompok kami. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.